Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, saya sedang membayangkan sangat mungkin hari-hari ini Kapolri khususnya dan mungkin juga Jenderal Panglima TNI Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Hadi itu hari-hari ini mungkin sedang stres kali ya, bingung gitu loh. Bingungnya kenapa? Karena sejak kemarin itu beredar video viral Presiden Joko Widodo membuat kerumunan di NTT Memeri. Tadi dalam cuplikan depan saya sengaja tayangkan video singkat bagaimana mobil presiden dikelilingi oleh manusia banyak sekali. Kemudian presiden muncul di atap mobil karena atapnya bisa terbuka dan dada. Kemudian seperti biasa dia masuk, keluar lempar, tiung. Lempar kaos, kalau kata siapa deputi pers istana, si Mahmudin B ya, kalau nggak Mahmud B atas Mahmudin B, itu lempar kaos, lempar markas dan sebagainya. Jadi poinnya kerumunan, saudara. Nah itu maksud saya, bagaimana Kapolri tidak stres, karena dia tahu Panglima TNI tidak stres, karena dia tahu hukum harus ditegakkan. Nah ini persoalan, saudara. Hukum prokes harus ditegakkan. Dan dia tahu betul, dua jenderal ini tahu betul bahwa Indonesia menganut asas semua setara di hadapan hukum. Equality before the law. Wah, bahasa kerennya begitu. Bayangkan jenderal polisi dan jenderal Panglima TNI itu memikirkan, aduh ini presiden membuat kerumunan nih. Kalau nggak saya tindak, gimana ya? Tapi kalau saya tindak, presiden, waduh, nih saya bacain judul beritanya ada nih ya. Viral video kunjungan presiden. Nah, nih ya. Viral video kunjungan Presiden Jokowi di Sumba, NTT, timbulkan kerumunan. Netizen pertanyakan keadilan penegakan prokes. Loh, kasihan saya jadi sama Sigit sama Hadi ini ya. Mas Sigit, Mas Hadi, aduh, ya ini apa boleh buat, ini resiko jabatan kalian berdua ya. Saya bacain deh ya. Presiden Joko Widodo pada hari Selasa maksud saya 23 Februari pagi melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumba, Provinsi NTT. Kemudian bla 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 ya kan. Nah, Jokowi di Pulau Sumba untuk meresmikan food estate di Kabupaten Sumba Tengah antara lain, kalau nanti kita baca penjelasan dari sana ya. Dari video kiriman warga yang kemudian viral di sosial media, terlihat kerumunan massa menyambut Presiden Jokowi. Wah, tentu saja ada pemimpin yang dicintai, dihormati, tentu rakyat menyambut dengan antusias. Kalau istilah orang istana nanti saya bacakan, itu istilahnya spontanitas warga. Nah, nanti saya bacakan ya. Kerumunan massa ini mendapatkan bingkisan yang dilemparkan Presiden Jokowi dari dalam mobil kepresidenan. Video ini sontak mendapat tanggapan warganet terkait penanganan kerumunan dan pelanggaran prokes, protokol kesehatan. Wow. Nih, ada komentar dari netizen. Masih adakah keadilan di negeriku? Tulis akun Twitter @raja, rajanya pakai 4A-nya, Purwa, yang membagikan video itu. Jadi kalau di sini kayaknya mungkin yang pertama atau setelah-setelahnya, termasuk yang membagikan video yang viral itu. Netizen ada yang membandingkan dengan kasus HRS ya, Habib Rizik Syihab. Ini yang lebih dikenal oleh massa, oleh publik, oleh rakyat Indonesia ketimbang MRS Muhammad Rizik Syihab yang disodorkan oleh polisi sebagai tanda kutip pengganti HRS ya. Oke, katanya gini, kalau pakai pasal yang dikenakan ke HRS harusnya ditangkap tuh. Wih, kicau akun @yopilutfi1. Kalau pakai pasal yang dikenakan ke HRS harusnya ditangkap tuh. Wih,
Lutfi, kamu nggak tahu berhadapan dengan siapa ya? Mana habis nih? Oh, wah. Jadi begitu saudara. Nah, ini ada penjelasan dari istana. Ini yang saya bacakan tadi. Ada penjelasan dari istana. Dari istana. Ini penjelasan istana soal kerumunan Jokowi di Maumere. Nah. Ini dia ya. Ini penjelasan dari istana soal kerumunan Jokowi di Maumere. Ada videonya di bawah ya. Wah, nanti lu udah lihatlah tadi lah. Ya, begini bunyinya. Istana membenarkan telah terjadi kerumunan saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur, NTT. Benar, itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun GT, kata Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden B. Mahmudin. Ya. Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan. Saat rangkaian melambat, masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti. Ya, wow. Saat mendapati adanya kerumunan, Bay menuturkan Presiden Jokowi spontan menyapa masyarakat dari atap bagian mobil. Presiden Jokowi terang Bay meminta masyarakat untuk tetap menggunakan masker di masa pandemi COVID. Ya, saya bacain aja terus dulu ya. Jadi sebenarnya itu melihat spontanitas dan antusiasme masyarakat Maumere menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Dan kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat sekaligus mengingatkan penggunaan masker. Saudara sekalian, jadi Mahmudin B, istana mencoba membela junjungannya dengan mengatakan itu antusiasme masyarakat. Itu spontanitas masyarakat. Dan Presiden memang mobil atapnya dibuka, muncul dan melambaikan tangan sambil mengingatkan untuk tetap memakai masker. Itu pun kalau kita baca berikutnya itu isyarat. Nih ya kata Mahmudin B lagi. Karena kalau diperhatikan dalam video tampak saat menyapa pun Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker dan digunakannya. Ya, jadi menurut Mahmudin B, Presiden mengingatkan masyarakat dengan menunjukkan maskernya. Bukan, pakai masker, bukan. Itu Edi Mulyadi, kalau Presiden itu kan lebih santun gitu ya. Tapi dengan cara menunjukkan, bukan nggak ada ucapan sama sekali kata Mahmudin B di sini begitu. Saudara sekalian, bicara soal antusiasme, bicara soal spontanitas. Anda hadir waktu HRS Habib Rizik Syihab pulang dari Saudi mendarat di Mekah, di Cengkareng, di Terminal 3 Cengkareng. Wow. Dahsyat saudara. Sorry, saya tidak bermaksud ingin mundur ke belakang jauh-jauh, tapi saya coba pertama membandingkan soal spontanisme tadi. Soal antusiasme, ya, itu sambutan untuk Habib Rizik Syihab dari Saudi pulang ke Cengkareng Terminal 3 itu dahsyat sekali saudara. Jauh sebelum Terminal 3 mobil sudah berderet tidak bergerak. Manusia sudah jalan kaki menuju Terminal 3 sekian kilometer, kata pengakuan Lius Sungkarisma, tokoh Buddha, tokoh Cina, orang Cina yang beragama Buddha tapi termasuk aktivis perubahan. Itu dia rela jalan kaki 8 km saudara. Parkir mobil di pinggir jalan, lalu karena dia berpikir tidak mungkin sampai ke Terminal 3, dia cukup menunggu di pinggir jalan, dan ketika rombongan Habib Rizik Syihab lewat, dia ikut melambaikan. Entah Habib lihat atau enggak, dia melambaikan dan ada videonya viral. Saudara, antusiasme saudara. Spontanitas saudara. Pak Mahmudin B, saya mau bilang kepada Anda dan kepada semua orang istana khusus yang coba-coba nanti memberikan pembelaan, pembenaran sebagainya. Mohon maaf dengan segala hormat. Bicara soal spontanisme, bicara soal antusiasme, pengetahuan saya belum ada satupun tokoh di negeri ini, baik pejabat, pengusaha, tokoh partai, ketua umum partai yang
mendapat antusiasme dan spontanisme sedasar Habib Rizik Sihab. Saya hadir. Saya waktu bikin video laporan itu, saya hanya katakan ratusan ribu, mungkin jutaan. Tapi kemudian saya baca-baca, itu lebih dari 3 juta manusia berkumpul di sana. Mau antusiasme seperti apa lagi yang bisa mengalahkan seperti itu? Mau spontanisme apa lagi dari umat, masyarakat, rakyat yang bisa mengalahkan seperti itu? Dan bicara soal antusiasme, bicara soal spontanitas, itu pula yang terjadi di Petamburan. Itu pula yang terjadi di Megamendung. Dan itu yang terjadi di mana tempat Habib Rizik tampil. Walaupun panitia sudah berkali-kali mengingatkan, bukan cuma dengan menunjuk masker seperti Presiden kata Mahamuddin Bey. Menunjuk masker. Dengan halo-halo, dengan pelantang suara, loudspeaker dan sebagainya. Perhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Dan soal ini serius, bukan basa-basi. Kita baca berita, aparat pemerintah, maksud saya pemerintah daerah, mulai dari kelurahan, kecamatan, sampai Wali Kota Jakarta Pusat memberikan bantuan-bantuan dari mulai sanitizer, air untuk cuci tangan, bahkan BNPB di bawah Doni Monardo menyumbangkan 20.000 masker, saudara, di Petamburan. Jadi betapa seriusnya panitia, betapa seriusnya Habib Rizik menjaga soal protokol kesehatan yang kemudian tetap dijerat dengan pasal-pasal protokol kesehatan dan dipenjara, ditahan. Jadi kalau netizen bertanya soal ini, soal keadilan, normal. Itu tadi saya sebut di awal video ini, saya sedang memikirkan, membayangkan betapa Sigit dan Hadi sedang kelimpungan, stres luar biasa. Dia tahu harus terapkan ini peraturan prokes. Kalau tidak diterapkan, rakyat akan bunyi, protes segala macam. Saya nggak tahu apakah masih bermanfaat bunyi dan protesnya masyarakat terhadap penguasa hari ini. Hari-hari ini maksud saya. Tapi kalau dia terapkan, ini presiden, bos, ini bos gua. Ini, aduh, panglima tertinggi gua, gitu loh. Masa gua mau proses dengan dalih protokol kesehatan? Coba gimana? Gimana, saudara? Nih saya bacain dari Tempo juga. Viral kerumunan Jokowi di NTT. Munarman minta perlakuan hukum yang sama dengan Rizik Sihab. Ini ada gambar videonya, foto lama Munarman dalam sebuah acara yang lain, dalam kesempatan yang lainnya. Jadi kata Munarman, pendiri Front Persaudaraan Islam atau FPI baru Munarman meminta aparat penegak hukum mengusut kasus kerumunan di Memere NTT yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Menurut Munarman, aparat harus menegakkan hukum seperti layaknya kasus kerumunan yang menimpa Habib Rizik Sihab. Kalau Tempo menulisnya Rizik Sihab, saya bacanya Habib Rizik Sihab, sorry ya. Silakan aparat penegak hukum saatnya berlaku sama dengan apa yang terjadi pada HRS atau Habib Rizik Sihab. Monggo, kata Munarman. Rakyat Indonesia menunggu keadilan tersebut, ujar Munarman saat dihubungi Tempo Rabu 20 Februari 2021. Munarman mengatakan kasus kerumunan bersifat delik umum, sehingga proses hukumnya harus menunggu inisiatif aparat. Ia pun menantang aparat penegak hukum untuk mengusut kerumunan yang viral tersebut. Apalagi, kata Munarman, pemerintah saat ini gencar memproklamirkan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ini momentum yang tepat sekali untuk menunjukkan keadilan, kata Munarman. Yes! Munarman seorang ahli hukum, praktisi hukum. Mungkin kita akan mengatakan, ya terang aja Munarman ngomong gitu, orang dia pengikut ya Habib Rizik Sihab, ya kan? Orang dia pernah jadi ketua sekretaris umum FPI sebelum dibubarkan. Ya terang aja. Tapi bos, kalau kita baca tadi netizen yang viral tadi, ada siapa tadi bertanya tentang keadilan, menuntut. Ini bicara soal bukan siapa ngomong apa. Ini bicara ada peristiwa yang sama, pelanggaran yang sama, dengan penyikapan yang seharusnya sama juga oleh aparat, terutama polisi. Mas Sigit, gimana? Anda sudah ketemu jalan keluarnya? Kapolri,
sudah ketemu jalan keluarnya. Saya mungkin keliru. Saya mungkin keliru membayangkan Anda sedang stres, bingung. Mungkin keliru ya. Jangan-jangan emang gue pikirin, jangan-jangan. Tapi menurut saya, Anda seorang penegak hukum yang lurus, yang ingin bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan undang-undang, seperti sumpah ketika diangkat menjadi Kapolri, bahwa akan melaksanakan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya sebenar-benarnya. Saya kira normalnya akan stres. Kalau saya di posisi Anda, saya akan, aduh gimana ya, gue tindak ini bos gue, yang ngangkat gue, yang milih gue, nggak gue tindak ini melanggar peraturan. Seru nggak? Seru nggak? Panglima TNI saya sebut-sebut karena apa? Karena petugas pengawas pelaksanaan prokes COVID itu juga TNI. Itu juga TNI, bos. Kemarin saya hadir di sidang Gus Dur, walaupun sidangnya nggak jadi. Itu ada teman yang terlalu semangat bicara semacam orasi, ditegur oleh TNI pakai seragam. Lalu dia menunjukkan, saya pengawas COVID. Ya sudah, nggak apa-apa, aturan begitu, monggo. Itu sebabnya saya bilang jangan-jangan Hadi pun, Panglima TNI pun ikut stres. Nah, soal penegakan hukum ini seperti kata Munarman, ini momentum saudara, khususnya Mas Sigit dan Mas Hadi. Momentum. Anda gencar memproklamasikan bahwa hukum tanpa pandang bulu, setara semua orang. Sebagai contoh dan sebagai acuan, saya ingin cuplikan kisah kecil Muhammad Rasulullah SAW ketika seorang bangsawan Yahudi di Madinah terbukti mencuri. Aduh, semua orang kasak-kusuk, ini bangsawan saudara, kalau kita hukum nanti gimana ini derajat martabat suku kehormatan segala macam lah gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Mereka berembuk, bahkan para sahabat berembuk mengutus Zaid bin Haritsah. Beliau ini adalah Zaid bin Sabit. Beliau ini adalah anak angkat Rasulullah sekaligus sekretaris Rasulullah yang mencatat wahyu yang Rasulullah terima dari Jibril. Diutus untuk melobi Rasulullah. Coba bayangkan, melobi Rasulullah. Lalu Zaid dengan manisnya ngobrol ngalor ngidul, Rasulullah melayani dengan senyum biasanya, ramah dan sebagainya. Tapi ketika Zaid mulai masuk ke persoalan inti dia datang, bahwa para pembesar dan sahabat-sahabat meminta supaya Rasulullah tidak menjatuhkan hukum potong tangan kepada perempuan bangsawan ini. Hati itu muka Rasulullah yang berseri-seri, yang cerah, dihiasi senyum, tiba-tiba berubah menjadi keras, matanya memerah. Rasulullah marah. Inilah yang menyebabkan bangsa-bangsa kalian sebelum kalian hancur. Mereka membiarkan para pembesar mencuri. Saya tahu Mas Hadi orang Islam. Oke lah, Mas Sigit bukan orang Islam, tapi prinsip menegakkan keadilan dan kebenaran kepada semua orang, semua pihak, saya kira juga ada dalam kitab Injil, ayat-ayat di Bible. Kita menunggu apa ujung cerita, apakah kisah kerumunan yang heboh yang melanggar prokes ini selesai dengan penjelasan Mahmudin Bey, Deputi Protokol Pers dan Media Istana. Kalau itu yang terjadi, ya sudahlah. Makin sempurna. Sekali lagi istana kekuasaan menunjukkan wajah aslinya. Oke? Dari saya sekian, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.